Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen. Kami dari kelompok 2. Hari ini kami akan mewawancarai narasumber mengenai tentang hak-hak perempuan dan broken home. Dua kelompok 2 siap untuk beraksi. Keren, kami memang keren untuk beraksi. Kiri kanan semua sigap di sini. Kiri kanan semua sigap itu moto kami. Buba! Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Izin Mbak. Iya. Ya silakan masuk dulu. Sini. Saya mau mewawancarai salah satu klien kita, yaitu yang sudah diterangkan sama Kak Dina tadi mengenai hak-hak perempuan dan broken home ya. Broken home, ada satu klien kita belum datang, mungkin mbaknya kita dulu kita wawancara mengenai hak-hak dan perempuan. Assalamualaikum Mbak. Dengan Mbak Bunga. Maaf ya Mbak, hari ini kami datang ke rumah Mbak Bunga dan lumayan banyak teman-teman kami dari mahasiswa Unindra. Jadi mohon izin hari ini kami mau sedikit sharing dan ngobrol-ngobrol aja sih Mbak. Dan Mbaknya juga nggak keberatan, Mbaknya juga berkenan menceritakan tentang diri Mbak. Dan teman-teman ada yang mau Mungkin kita di sini kami dari Unindra untuk memenuhi tugas kuliah kami ingin sedikit sharing atau mewawancara, karena kebetulan tugas kami ialah mewawancarai populasi khusus, yaitu mengenai hak-hak perempuan. Nah, kami di sini ingin sharing permasalahan yang ada pada Mbak, mungkin bisa sharing ke kita, ke teman-teman semuanya. Mungkin teman bisa mohon izin, jadi teman-teman bisa menanya satu persatu ya, mungkin beberapa permasalahan atau kendala yang dihadapi Mbak selama ini, karena kita memang di sini untuk mencari solusi atau mencari permasalahan yang Mbak hadapi, gitu kan teman-teman ya. Iya. Mungkin teman-teman yang lain mau memulai pertanyaan, silakan. Mohon izin Mbak Bunga, sebelumnya saya mau bertanya, kegiatan Mbak Bunga sehari-hari itu sebagai ibu rumah tangga aja atau sebagai pekerja? Kerja. Alasan Mbak Bunga bekerja itu apa Mbak? Karena tidak mencukupi. Oh, penghasilannya yang diberikan oleh suami Mbak itu tidak mencukupi. Iya. Kira-kira keberatan? Maaf nih Mbak, sebelumnya kalau tidak keberatan ya, memang tidak mencukupinya itu, Mbak Bunga sebulan itu dikasih nafkah oleh suami itu berapa? 250. 250. Mbak Bunga sudah punya anak? Udah. Berapa Mbak? 2. Usia berapa? Yang satu 4 tahun, yang satu 7 tahun. Oh, yang 7 tahun sudah sekolah ya? Udah. Oh, sekolah SD. Lalu itu untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya seperti apa ya Mbak? Kalau misalnya, ya mohon maaf, dengan nominal yang Mbak sebutkan tadi sangat kecil sekali. Iya. Ya kerja, dari kerja. Terus kadang-kadang kan disuruh teman, kayak disuruh jual emas gitu, nanti dapat uangnya ya untuk Menutupi anak, lah gitu ya, untuk jajan kekurangan. sehari-hari dia. Maaf ya Mbak, itu kan per bulannya cuma
Mbak dikasih 250, pekerjaan suami Mbak itu apa ya? Sampai sekecil itu. Lazada ekspedisi. Harusnya kan harus lebih ya untuk pekerjaan, kecuali misalkan suaminya tidak bekerja gitu kan. Untuk 2 anak itu terbilang sangat kecil banget ya. Lalu selain bekerja itu Mbak itu tetap mengurusi anak gitu, maksudnya Ngurus. Wah, Terus untuk kalau misalnya nih Mbak, maaf, kalau misalkan lagi kerja itu anak di rumah saudara atau gimana? Di rumah sama suami sama kakeknya. Oh, makanya katanya usianya berapa itu? Kakeknya berusia Sekitar berapa? 60-70-an. Oh, udah tua ya. Iya, Kalau udah untuk tua. iya mengurus 2 anak Laki-laki perempuan? Laki-laki. Laki-laki dua-duanya. Oh, Sebelumnya nih Mbak, kan usianya berapa Mbak anaknya? 4 sama 7 tahun. 4 sama 7. Tapi mereka ada keluhan nggak gitu ke Mbak Bunga sendiri? Karena kan dengan kondisi yang sekarang mungkin anak-anak di sekolah ya, temannya punya ini, punya itu, atau Mbak Bunga sendiri bagaimana caranya anak Mbak Bunga ini tetap tercukupi semuanya tanpa mereka tahu kendala yang sedang Mbak Bunga hadapi dengan suami gitu. Paling kayak keluhan-keluhan kayak ini sih, pengen sama kayak temennya gitu, aku pengen punya sepeda kayak gitu, pengen beli sepeda lagi kayak gitu doang. Berarti tetap dia apa ya, bisa mengungkapkan rasanya gitu, Iya. bukan yang ada ya beberapa anak mungkin yang jadinya tantrum ya Mbak ya. Iya. Entah jadi dia nggak bisa ngomong mungkin ke Mbak Bunga, tapi jadinya tantrum, yang entah dia nangis entah apa gitu. Tapi kalau ini alhamdulillah anaknya mengerti. Tapi berarti antara Mbak Bunga dan suami itu memang sepakat untuk sama-sama kerja, atau Mbak Bunga memang ya udah deh mau nggak mau saya harus kerja gitu. Buat itu dari aku sendiri. Dari pribadi. Tapi suaminya izinin Mbak. Awalnya sih nggak ngizinin, tapi akhirnya karena aku bilang karena nggak cukup buat kebutuhan sehari-hari buat anak, jadi diizinin. Yang penting tetap anak Udah buat anak buat makan. itu 250.000 itu untuk bertiga. Jadi 2 anak sama Mbak Iya. Bunga. Mbak kan tahu sendiri ya, di tahun 2024 ini 250.000 itu kan nominalnya kecil sekali. Nah, Mbak sendiri pernah nanya nggak ke suami kenapa per bulannya Mbak tuh cuma dikasih 250.000? Karena dia itu anaknya punya cicilan mobil. Nah, terus udah itu dia harus bayar BRI, bayar utang ke masnya. Dan sekarang sih keuangannya udah dia megang sendiri, karena kan udah masih udah nggak mau nanggung. Tapi dia jadi kayak gali lubang tutup lubang gitu. Ngasih itu dia ngambil top up lagi. Berarti sekarang Sendiri. ada mobil. Ada. Mobilnya biasanya dipakai untuk apa? Yang satu kan untuk kerja dia, yang satu mobil bak untuk lalamu. Jadi bukan mobil pribadi. Udah mobil pribadi. Kalau Lazada udah mobil pribadi, terus beli lagi mobil bak untuk lalamu. berarti tetap- ada 2 ini dong, Job. 2 kegiatan dong. Iya, ada Lalamove sama ada Lazada. Semua dia tidak bisa menutupi. Iya, untuk gali lubang tutup lubang. Nah, gali lubang tutup lubang berarti kan itu seperti ada hutang ya. Iya. Mbak sendiri tahu nggak biasanya uangnya itu untuk apa dia pinjam? Uangnya buat sehari-hari, tapi dia lebih karena kan dia tuh minum. Jadi paling boros sama buat beli minumannya sih. Minum. Minum. Alkohol. Iya. Oh, minum. Setiap hari minum Mbak. Kalau dari setiap hari paling kalau mau minum kalau libur doang. Misalkan minggu libur, minggu doang nggak minum. Minum gimana? Kalau sendiri di mama kerja gitu. Iya. Mungkin alasannya buat apa namanya stamina kali mungkin ya. Tapi di samping itu Mbak, mohon maaf, kontrak ya, tinggalnya apa rumah sendiri? Itu rumah mertua. Mertua ya. Mungkin saya pribadi saya salut dengan Mbak karena apa? Sebagai istri mau berkorban bisa mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Saya takjub, saya kagum sama Mbak mungkin untuk bekerja keras untuk menutupi kekurangan dalam segi ekonomi ya, gitu kan. Tapi sekilas mungkin dari cerita Mbak ya saya merasa terhibur juga karena sebetulnya dari kalau bekerja dari Lalamuk mungkin
ya bisa lebih untuk memberikan nafkah ke istri. Tapi nyatanya kan sampai 250 gitu ya. Dan ternyata memang ya permasalahannya dari suaminya. Seperti yang Mbak bilang tadi, ya mungkin ya karena dia pecandu alkohol atau segala macam. Saya merasa prihatin juga. Mudah-mudahan kedepannya ya ada jalan keluarnya lah untuk Mbak gitu kan ya, suaminya juga mungkin dapat hidayah atau segala macam bisa memperbaiki hubungan keluarganya lah, ke jenjang yang benar-benar keluarga yang harmonis, bahagia seperti itu. Tapi sebenarnya maafin Mbak, kalau di rumah tuh komunikasinya baik atau enggak? Maksudnya Mbak sendiri kan tahu kalau suami itu minum ya, ya yang kita tahu memang sebenarnya ya memang nggak baik gitu buat kesehatan juga, apalagi sampai anak-anak lihat gitu. Nah dari Mbak sendiri nih udah coba buat komunikasi belum ke suaminya, gimana caranya supaya jangan ya mungkin kita mungkin Mbaknya juga punya cara sendiri ya gimana caranya supaya suami Mbak tuh paham bahwa kayaknya kalau untuk minum jadi akan mengurangi biaya yang seharusnya untuk di rumah gitu. Nah, komunikasi itu udah sempat Mbak lakuin atau Mbak sendiri takut untuk Sudah dikasih tahu suruh berhenti minum. Mungkin kalau ada kecanduan emang susah buat berhenti ya, paling nggak ngurangin. tapi sudah dikasih tahu. Tapi dia tetap aja. berarti memang harus apa ya, butuh waktu proses waktu. panjang ya, maksudnya untuk bisa ngerti bahwa kondisi rumah tangga itu kan memang harus saling ya antara suami dan istri gitu, apalagi dengan 2 anak yang butuh biaya. Sekarang biayanya kan lumayan ya gitu, yang kita tahu juga sekolah negeri aja tetap bayar ya Mbak ya. Kan anaknya sekolah di negeri atau negeri gratis Mbak kalau di tapi tetap aja masih harus banyak dan lain-lain. jajan. Ya, jadi memang harus komunikasi sih. Begini ya, berdasarkan tema kita gitu ya, hak perempuan gitu, dari kurang lebih yang kita dengar itu kan hak Mbak aja sendiri gitu sebagai istri, sebagai perempuan itu tidak dipenuhi oleh suami Mbak ya. Lalu apa ya, ya sesuai dengan itu seharusnya kan suami Mbak itu tidak seperti itu gitu kan. Itu sendiri sebagai hak sebagai perempuan gitu, Mbak tuh sebenarnya maunya bagaimana gitu, hak-hak yang dipenuhi itu gitu. Harapannya gitu. Harapannya sih ya pengennya udah di rumah cukup ngurusin anak kayak gitu kan, ngurusin suami nggak kerja tapi dicukupi gitu. Terima kasih Mbak ya sudah berkenan kami wawancarai. Mohon maaf kalau apabila perkataan kami menyinggung Mbak, kita mohon maaf. Mudah-mudahan kedepannya permasalahan Mbak bisa terselesaikan dengan baik. Amin. Ya, dan, ya. Udah, terima kasih Mbak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih ya, Ya. Oke baik, sekarang kami lanjut sesi wawancara dengan klien kedua tentang keadaan dia sehari-harinya di rumah seperti apa. Ya, kayak gitu aja. Dengan mau nanya ya, gimana keseharian kamu di rumah? Kamu di rumah dengan siapa gitu? Saya di rumah sama kakak dan ibu. Ibu dari pagi itu kerja, kakak lagi nggak ada kerja jadi di rumah, tapi kadang juga pergi sama temen-temennya. Kan tadi kamu bilang ibu bekerja ya. Nah ayahnya sendiri kemana? Ayah saya udah meninggal dari tahun 2021 bulan Oktober. Ya, lalu selama ini gitu, sejak ayah kamu meninggal gitu kan, ada gak sih perasaan seperti kayak kenapa dunia ini gak adil kayak gitu, kenapa Allah manggil lebih cepat gitu kan, terus juga ada gak sih keinginan kayak kamu ngeliat nih anak-anak teman-teman kamu kayak udah deh kayaknya lebih baik saya ngelakuin hal-hal ini untuk melampiaskan amarah saya atau ngerasa nggak adil, ada nggak pikiran kayak gitu? Perasaan saya seperti itu nggak ada. Saya emang kadang suka kepikiran kayak yang pengen gitu rasanya kayak punya ayah, tapi memang takdirnya udah kayak begini, jadi saya ini jadiin pelajaran aja, dan mungkin pengen jadi lebih semangat biar
ayah saya bangga dan gak kecewa saya ngelakuin hal-hal yang tidak-tidak. Makanya saya mendingan rajin belajar dan tekuni cita-cita saya. Baik, terima kasih Adik Giri atas waktunya yang sudah menyempatkan pada hari ini untuk diwawancarai. Saya salut, saya kagum dan takjub pada Adik Giri, meskipun ditinggal orang tua, ayah ya khususnya, tidak melakukan hal-hal negatif, justru lebih kepada hal-hal yang positif untuk tetap bisa menyalurkan bakatnya atau cita-cita menjadi pemain voli. Doa saya mudah-mudahan cita-cita Adik Giri bisa terlaksana, bisa terwujud untuk kedepannya. Mungkin itu saja. Tetap semangat, tetap berjuang, fight, karena laki-laki harus kuat. Baik, terima kasih atas waktunya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, menyinggung perasaan Adik Giri. Kami mohon maaf. Kami akhiri untuk sesi wawancara ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kegiatan ini sudah selesai. Terima kasih untuk narasumber-narasumber yang sudah menceritakan kisah-kisahnya. Dan bila ada salah kata, mohon maaf. Dan untuk video ini semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Etimologis diartikan sebagai manusia yang masih kecil atau belum dewasa. Menurut R.A. Kosnan, anak adalah manusia muda yang mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya, sehingga membutuhkan perhatian khusus. Namun, sebagai makhluk sosial yang rentan, anak sering kali diberikan tidak memiliki hak suara dan menjadi korban kekerasan serta pelanggaran hak. Menurut Romney Ataswita menyebut anak sebagai individu yang masih di bawah umur, belum dewasa, dan belum menikah. Dalam psikologi perkembangan anak terbagi menjadi 3 fase, yaitu masa kanak-kanak umur 0 sampai 12 tahun, masa remaja 13 sampai 20 tahun, dan masa dewasa muda 21 sampai 25 tahun. Masa kanak-kanak meliputi bayi 0 sampai 2 tahun, kanak-kanak awal 2 sampai 5 tahun, dan kanak-kanak akhir 5 sampai 12 tahun. Masa remaja ditandai dengan banyak perubahan yang signifikan, diantaranya dalam fisik, perasaan, kecerdasan, dan kepribadian. Sementara masa dewasa muda adalah fase menuju kematangan jasmani, kecerdasan, dan pemahaman nilai-nilai agama serta ideologi. Definisi perempuan. Perempuan secara etimologis berasal dari kata untu yang berarti tuan atau yang dihargai. Menurut Zaitunah Subhan yang juga menjelaskan bahwa istilah wanita berasal dari bahasa Sanskerta dengan akar kata wan berarti nafsu, sehingga mengandung arti yang diinginkan atau wo is being wanted. Secara biologis, perempuan memiliki tubuh lebih kecil, suara lebih halus, perkembangan fisik lebih dini, dan kekuatan yang lebih lemah dibandingkan laki-laki. Secara psikologis, perempuan memiliki sifat kalem, sensitif, dan emosional, seperti yang diungkapkan Mutahari. Kartini Kartono menambahkan bahwa perbedaan fisik perempuan sejak lahir diperkuat oleh struktur budaya, adat, sistem sosial ekonomi, dan pengaruh pendidikan. Plato menyatakan bahwa meskipun perempuan lebih lemah secara fisik dan mental dibandingkan laki-laki, perbedaan tersebut tidak mempengaruhi potensi dan bakat mereka. Hal negatif yang dapat terjadi pada anak-anak yang dibiarkan mengalami hal-hal negatif dapat menghadapi dampak buruk di masa depan, seperti menjadi pendiam ataupun bahkan memiliki keinginan untuk bunuh diri. Hal negatif contohnya yang sering terjadi pada anak yaitu meliputi yang pertama seperti pemalu. Anak pemalu cenderung tertutup, seringkali akibat pola asuh atau lingkungan yang kurang mendukung. Orang tua dapat membantu dengan memahami minat anak dan mendorong rasa penasarannya agar muncul respon yang positif. Lalu yang kedua ada rasa cemburu. Anak bisa merasa cemburu karena kehadiran adik atau perbandingan dengan orang lain.
orang tua perlu memberikan perhatian merata dan melibatkan anak dalam persiapan memiliki adik untuk mengurangi rasa cemburunya. Lalu yang ketiga ada takut. Ketakutan pada anak dapat disebabkan oleh trauma seperti hubungan fisik atau pengalaman buruk lainnya. Orang tua perlu membangun rasa aman pada diri anak dan mengatasi ketakutan secara perlahan, misalnya edukasi atau pendekatan positif. Lalu yang terakhir ada rasa tidak percaya diri. Kurangnya rasa percaya diri sering muncul karena penolakan atau kritik dari lingkungan sekitarnya. Orang tua dapat membantu anak dengan memberikan pemahaman tentang kelebihan dan kekurangannya, serta mendorong anak untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Hal negatif dapat terjadi pada perempuan. Ketimpangan gender masih terjadi pada aspek kehidupan, terutama terhadap perempuan. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender meliputi yang pertama ada subordinasi perempuan, yaitu perempuan sering dinomorduakan dalam berbagai bidang, seperti jabatan kerja, karena stereotip bahwa mereka kurang mampu memimpin. Yang kedua ada stigma negatif. Konstruksi sosial lama masih melekatkan stigma pada perempuan, seperti harus bekerja di ranah domestik atau menerima label negatif jika melanggar norma tertentu. Kemudian yang ketiga ada kekerasan terhadap perempuan. Perempuan kerap menjadi korban kekerasan fisik dan mental akibat anggapan bahwa laki-laki lebih superior. Banyak korban yang melawan malah dianggap mencemarkan nama baik. Kemudian yang keempat ada beban ganda. Perempuan sering dibebani tugas domestik meski memiliki pekerjaan publik tanpa adanya pembagian kerja yang adil. Yang kelima ada marginalisasi perempuan, yaitu perempuan kerap dipinggirkan karena kurangnya pemahaman tentang seksualitas dan reproduksi, seperti ancaman PHK saat mereka hamil. Kemudian yang keenam ada kebiasaan buruk saat PMS. Saat mengalami PMS, banyak wanita melakukan kebiasaan yang memperburuk gejala seperti yang pertama, makan berlebihan, terutama makanan manis dan asin yang dapat memperburuk kembung dan nyeri. Yang kedua, malas menjaga kebersihan tubuh yang meningkatkan risiko infeksi. Kemudian yang ketiga, ada melewatkan sarapan yang memperburuk suasana hati dan gejala PMS. Yang keempat, konsumsi makanan tinggi garam menyebabkan perut terasa penuh. Yang kelima, malas berolahraga, padahal olahraga membantu mengurangi gejala PMS dan stres. Kemudian yang terakhir ada minum kopi berlebihan yang meningkatkan kecemasan dan memperburuk gejala seperti diare. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik klien anak. Nah, karakteristik anak usia dini 5-7 tahun menurut Rusdiana dan Eliza 2005. Anak usia ini berada pada masa profesional, belajar melalui pengalaman nyata dan tujuan sesat. Anak suka mendeskripsikan dan mendefinisikan kata-kata di sekitarnya, lalu kemampuan bahasa dan berbicara perkembangan pesat, dan anak membutuhkan struktur kegiatan yang jelas dan signifikan. Lalu karakteristik anak usia dini menurut Syamsua Mokhtar, kategori anak usia 4-5 tahun, gerakannya itu lebih terkoordinasi, lalu senang bermain kata dan mulai bisa mengurus diri sendiri, mampu duduk diam dan menyelesaikan tugas dengan hati-hati, dapat membedakan jumlah sedikit dan banyak. Lalu kategori anak usia 5-6 tahun, gerakannya lebih terkontrol dan pengembangan bahasanya baik dan mudah dipengerti orang dewasa, lalu memahami sosialisasi dan bisa bermain dengan teman-temannya, lalu peka terhadap situasi sosial dan lingkungan sekitarnya, mengenal jenis kelamin dan status sosial, lalu yang terakhir mampu berhitung dari angka 1 sampai angka 10. Sekian. Kemudian ada karakteristik klien perempuan. Yang pertama, histerikal.
Histerikal yaitu wanita cenderung lebih emosional dan reaktif dalam menghadapi situasi, sering menarik perhatian, egois, dan narsistik. Kemudian ada pasif agresif, yaitu bersikap keras kepala, malas, pasif, dan tidak menyelesaikan tugas tepat waktu. Kemudian yang ketiga ada bergantung, yaitu memiliki kecenderungan untuk tidak dapat mengambil keputusan sendiri, menghindari tanggung jawab, dan kurang kesadaran diri. Yang keempat ada penghindar, yaitu ingin menjadi pusat perhatian, tetapi sering takut membuat kesalahan sehingga lebih memilih untuk diam. Kemudian ada obsesif, yaitu sifat obsesif bisa positif seperti perhatian terhadap detail, belak-belakan, disiplin, dan bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir ada sadomasochistik, yaitu memiliki kecenderungan menikmati penderitaan orang lain. Sifat ini lebih sering ditemukan pada wanita. Baik, berikutnya ada jenis layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Yang pertama, layanan orientasi atau perkenalan. Layanan ini bertujuan memperkenalkan peserta didik pada lingkungan baru, termasuk lingkungan sekolah, guru baru, atau sarana prasarana baru. Layanan ini diberikan kepada peserta didik baru, pindahan, atau seluruh siswa dalam kondisi tertentu. Yang kedua ada layanan informasi. Layanan ini memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang hal-hal yang diperlukan selama proses belajar, tujuan pembelajaran, cara belajar efektif, komunikasi, dan sosialisasi. Yang ketiga ada layanan bimbingan belajar. Layanan bimbingan belajar membantu peserta didik mengatasi masalah belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Yang keempat ada layanan bimbingan dan konseling. Layanan ini dilakukan secara individu atau kelompok untuk menangani masalah khusus peserta didik seperti kesulitan belajar, konflik, atau persiapan menghadapi perlombaan. Dan yang kelima ada layanan penempatan dan penyaluran. Layanan ini membantu peserta didik menempati lingkungan yang sesuai dengan potensinya, seperti kelompok belajar atau ekstrakurikuler, dan memberikan bimbingan penyaluran untuk pemilihan jurusan, studi lanjutan, atau karir sesuai potensi dan cita-cita. Selanjutnya kita memasuki ke layanan BK yang tepat bagi klien perempuan. Seorang konselor haruslah memahami keadaan konseli seperti yang kita tahu, terutama dalam kasus ini wanita yang sering membutuhkan bantuan dalam menyelesaikan setiap permasalahannya. Nah, penanganan konseli wanita membutuhkan pendekatan yang berbeda karena peran wanita yang terus-menerus berubah, terutama di dalam dunia kerja. Wanita mandiri finansial seringkali memiliki kebebasan dalam memilih hubungan, seperti bercerai, menikah kembali, atau menjadi orang tua tunggal sesuai dengan pilihan masing-masing. Sementara kalau wanita kelas bawah memiliki tuntutan pekerjaan karena tekanan ekonomi. Wanita yang tetap bekerja setelah menikah menghadapi tantangan karir ganda, seperti prioritas pekerjaan, pembagian tugas rumah tangga, dan pengasuhan anak yang dinilai sesuatu kewajiban. Hal ini menambah beban konselor yang harus berhati-hati agar tidak memperkuat stereotip gender yang merugikan wanita. Harapan sosial terhadap peran majemuk wanita sebagai ibu, istri, dan pekerja sering memicu kebutuhan konseling, terutama dalam perencanaan karir dan pengambilan keputusan. Konselor bertanggung jawab membantu konseli memahami nilai, sikap, kemampuan, dan minat mereka, serta mendukung pengembangan potensinya. Layanan konseling individu menjadi pilihan yang sangat tepat, dengan pendekatan berbasis empati dan penghargaan yang menghormati keunikan biologis dan hak wanita sebagai individu. Untuk hasil observasi kami yang pertama adalah seorang perempuan yang haknya tidak terpenuhi dalam pernikahan. Profil kliennya adalah mawar, usia 25 tahun. Masalah yang dihadapi klien, yang pertama haknya dalam pernikahan belum terpenuhi. Suami mawar memberikan nafkahnya hanya sebesar 250.000 per bulan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Hal ini menyebabkan mawar merasa terbebani secara finansial. Kemudian masalah yang kedua adalah tekanan ekonomi.
Untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, Mawar harus bekerja paruh waktu, meskipun hal ini mengharuskan dirinya meninggalkan anak-anak yang masih kecil. Anak-anak Mawar diasuh oleh ayah mertuanya selama Mawar bekerja. Kemudian yang ketiga ada konflik peran. Sebagai ibu, Mawar menghadapi dilema antara menjalankan peran sebagai pengasuh utama anak-anaknya dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Cara penanganan sesuai ranah bimbingan dan konseling. 1. Bimbingan individu. Konselor dapat membantu Mawar dengan mendengarkan masalahnya secara aktif dan memberikan dukungan emosional untuk menghadapi tekanan dalam rumah tangganya. Lalu yang kedua, peningkatan keterampilan manajemen keuangan. Konselor dapat memberikan edukasi mengenai manajemen keuangan keluarga untuk membantu Mawar memaksimalkan penghasilan yang ada dan membuat rencana keuangan yang lebih efektif. Yang ketiga ada bimbingan karir, yaitu membantu Mawar untuk mengeksplorasi peluang pekerjaan yang lebih stabil dan mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan agar dapat bekerja di bidang yang lebih menguntungkan. Lalu yang keempat ada bimbingan keluarga. Konselor dapat mengajak suami Mawar untuk berdiskusi mengenai pembagian tanggung jawab dan pentingnya memberikan nafkah yang layak sehingga dapat menciptakan hubungan yang lebih seimbang dalam keluarga. Terdapat kelebihan dan kelemahan pada klien yang sudah kami wawancarai, yaitu yang pertama kelemahan yang dimiliki oleh klien kami. Yang pertama kurangnya dukungan finansial dari suami. Yang kedua keterbatasan waktu untuk merawat anak-anak secara langsung. Yang ketiga rasa lelah akibat tekanan pekerjaan dan tanggung jawab keluarga. Kemudian kelebihan yang dimiliki oleh klien kami yaitu Mawar memiliki semangat kerja yang tinggi untuk mencukupi keluarganya. Yang kedua, ia mampu beradaptasi dengan kondisi yang sulit dan mencari solusi alternatif. Yang ketiga, Mawar menunjukkan komitmen yang kuat terhadap kesejahteraan anak-anak. Harapan klien, Mawar berharap dapat memiliki kehidupan yang lebih stabil, baik secara finansial maupun emosional. Ia ingin agar hak-haknya sebagai istri dapat terpenuhi oleh suaminya. Lalu selain itu Mawar berharap dapat memberikan pendidikan dan perhatian yang cukup untuk anak-anaknya tanpa harus mengorbankan kebersamaan mereka. Mawar juga ingin memiliki pekerjaan yang lebih baik untuk mendukung keluarga di masa depan nanti. Profil klien yaitu bernama Gary, 15 tahun. Masalah yang dihadapi klien yaitu kehilangan figur seorang ayah. Ketidakhadiran ayah sejak tahun 2001 membuat Gary harus tumbuh tanpa dukungan langsung dari seorang figur ayah. Yang kedua adalah keterbatasan dukungan untuk mengembangkan bakat dan minatnya, di mana Gary memiliki impian sejak kecil untuk bermain voli yang ingin bergabung dengan klub voli impiannya, tetapi belum memiliki kesempatan atau dukungan yang memadai untuk mengembangkan minatnya itu. Yang ketiga adalah tekanan emosional. Meskipun tidak menunjukkan perilaku negatif, Gary membawa beban emosional untuk membahagiakan ibu dan membuat bangga almarhum ayah serta kakaknya. Cara penanganan sesuai ranah bimbingan dan konseling. Yang pertama, bimbingan individu. Konselor memberikan ruang kepada Gary untuk mengekspresikan perasaan dan aspirasinya, serta membantu membangun kepercayaan diri untuk mencapai impiannya. Yang kedua ada bimbingan karir dan pengembangan minat. Konselor dapat membantu Gary mengeksplor langkah-langkah untuk masuk ke klub voli, seperti mencari informasi tentang klub voli di sekitar tempat tinggalnya atau mendiskusikan jadwal yang sesuai dengan sekolah. Yang ketiga, bimbingan keluarga, melibatkan ibu dan kakak Gary dalam diskusi untuk memberikan dukungan yang diperlukan tentang minat Gary, sehingga ia merasa didukung oleh keluarga dalam mengejar impiannya. Dan yang keempat ada peningkatan keterampilan belajar, membantu Gary untuk membangun jaringan sosial dengan teman-temannya,
atau pelatih yang dapat membantunya bergabung dalam klub bola voli. Harapan klien. Di sini Gary berharap dapat masuk ke klub voli dan mengembangkan kemampuannya sehingga dapat mewujudkan impiannya sejak kecil. Ia ingin membuat almarhum ayah bangga serta memberikan kebahagiaan bagi ibu dan kakaknya yang telah berjuang untuk keluarga. Di sini Gary juga berharap memiliki masa depan yang cerah dan dapat memberikan kontribusi yang berarti untuk keluarga. Hasil wawancara dengan kedua klien terdapat banyak hal yang baik dapat diambil sebagai pelajaran. Di antaranya yaitu Mawar dan Gary menunjukkan ketahanan luar biasa dalam menghadapi tantangan hidup. Mawar sebagai seorang ibu muda mampu menunjukkan dedikasi untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Meskipun berada dalam tekanan finansial dan emosional, ia tetap bekerja keras dan beradaptasi demi kesejahteraan anak-anaknya, menunjukkan cinta dan tanggung jawab terhadap keluarga. Sementara itu, Gary meskipun hidup dalam situasi yang sering dianggap sulit sebagai anak dari keluarga broken home, tidak terpengaruh oleh lingkungan negatif. Ia tetap optimis, memiliki impian jelas untuk menjadi pemain voli dan menunjukkan rasa cinta yang besar terhadap keluarganya dengan bertekad membahagiakan ibu dan kakaknya. Kedua klien ini mengajarkan bahwa situasi sulit bukanlah penghalang untuk tetap bermimpi, berkembang, dan menjaga nilai-nilai positif dalam hidup. Dukungan dan motivasi yang kuat dalam diri menjadi kunci mereka untuk tetap melangkah maju. Kemudian yang kedua itu kendala. Yang pertama kendala fisik. Beberapa dari kelompok kami mempunyai jadwal yang cukup padat, sehingga agak sulit untuk mencari waktu yang tepat untuk bertemu dengan klien. Lokasi klien juga cukup jauh dari tempat tinggal beberapa anggota kelompok kami, jadi kami harus lebih sering berkoordinasi supaya wawancaranya bisa berjalan tanpa mengganggu jadwal klien atau anggota kelompok. Lalu di sini ada biaya transportasi menjadi salah satu kendala bagi kelompok kami, terutama bagi anggota kelompok yang harus menempuh jarak yang jauh ke lokasi tempat kita wawancara. Kendala yang ketiga yaitu wawasan. Ada beberapa dari kami yang masih kurang paham dengan kendala yang dialami oleh klien, yaitu keluarga broken home dan menghadapi ekonomi yang sulit. Kadang kami agak kesulitan untuk menggali informasi lebih dalam dan memberi respon yang kurang pas saat kami mewawancarai klien. Kami perlu belajar lagi atau mencari referensi agar lebih mengerti masalah yang dihadapi oleh klien seperti itu. Jadi kami bisa lebih pas dalam tektok saat wawancara. Kami mengerti kendala yang dihadapi klien dan klien pun lebih bisa terbuka dalam memberikan informasi tentang apa yang terjadi pada keluarganya atau keluarga mereka. Situasi klien juga punya jadwal yang padat seperti Mawar yang harus kerja paruh waktu dan mengurus anak-anaknya, jadi agak susah mencari waktu yang cocok untuk diwawancara. Lalu Gary juga sama, sebagai pelajar dia juga sibuk dengan kegiatan sekolah. Selain itu, karena beberapa klien mungkin lagi dalam kondisi emosional yang sensitif, maka kami harus ekstra hati-hati agar mereka merasa nyaman saat bercerita.